Walaupun dalam hatinya tuh merasa aneh, kok di bis ini sepi banget gitu kan. Penumpang itu tadi dilihat tuh ke belakang tuh tidur semua. Kebetulan penumpang itu cewek, pas dia lihat yang mau ditanya tuh kok wajahnya pucat, terus jalanan di pinggir kanan kiri tuh gelap, jadi nggak tahu udah nyampe di mana ini. Jadi dia pun walaupun panik sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balad baraya Abah sadayana yang ada di mana saja, semoga saat ini lagi dalam keadaan sehat walafiat. Dan kali ini Abah akan menceritakan pengalaman kawan Abah, pengalaman naik bis dan mengalami hal-hal yang sangat mengerikan dan membuat dia trauma sampai sekarang. Kok bisa begitu, Bah? Iya, Ceritanya ini sangat-sangat menyeramkan dan mengerikan. Membuat dia tuh sampai sekarang trauma yang namanya naik bis. boleh tuh, Bah, diceritain, Bah. Kayaknya serem tuh. Jadi kita langsung aja ke cerita nih. Waktu itu kan Abah itu lagi kumpul-kumpul nih sama kawan-kawan itu karena udah lama nggak ketemu sejak dari sekolah dulu. Nah, ketemu udah pada tua lah gitu kan, di Bandung waktu itu. Nah, itu kawan Abah yang dari Bekasi itu bercerita kepada Abah tentang pengalamannya yang sangat-sangat mengerikan dan nggak bisa dilupakan sampai udah tua kayak Abah begini. Jadi awal ceritanya yang dia katakan begini. Kalau nggak salah waktu itu sekitar jam 9 katanya dia lagi di rumah di Bekasi. Dia ditelepon sama saudaranya yang dari Garut. Disuruh pulang malam ini juga karena ada keperluan yang mendadak. Singkat cerita, begitu setengah 10 itu dia keluar rumah. Nah, jadi nunggu bis di pinggir jalan. Dan betul saja, tak lama kemudian bis itu lewat, langsung berhenti. Dia pun naik ke bis itu dan duduk di bangku paling depan. Dia pun ya biasalah duduk dulu, lihat kanan kiri. Tapi begitu dia udah duduk, udah nengok kanan kiri, terus lihat si supir itu kelihatan wajahnya tuh pucat gitu, kayak yang kecapean lah. Tapi dia fokus terus aja gitu, megang kemudi. Ya udah dia itu duduk gitu, diam, walaupun dalam hatinya tuh merasa aneh, kok di bis ini sepi banget gitu kan. Penumpang itu tadi dilihat tuh ke belakang tuh tidur semua gitu. Di bis itu? Iya, di bis itu. Dia pun ambil HP lah, maksudnya kan mau ngasih tahu saudaranya yang di Garut bahwa dia udah berangkat. Pas megang HP di ini, kok nggak ada sinyal nih, bingung dia kan. Nah, dia pun berpikir bolak-balik HP itu, tetap aja sinyalnya nggak ada. Akhirnya tadinya mau nanya ke sopir, kasihan takut mengganggu kan. Dia pun berdiri bermaksud mau menanyakan ke penumpang yang di belakang. Tapi begitu orang yang mau ditanya itu, dia kaget banget dan langsung agak ketakutan. Kenapa emang, Pak? Karena kebetulan penumpang itu cewek. Pas dia lihat yang mau ditanya tuh kok wajahnya pucat, terus di kepalanya tuh ada darah seperti yang udah lama kering gitu, dan bau menyengat sekali gitu. Jadi dia waktu itu mengira dia pingsan kan. Akhirnya dia pun berjalan lagi ke belakang, mau minta tolong maksudnya sama orang supaya
menolong si ibu tadi kan. Tapi begitu udah di tengah, dia pun makin dibikin kaget dan terkejut yang amat sangat. Karena begitu melihat orang-orang yang tidur itu, semua tuh mukanya udah nggak ada yang benar, darah semua gitu terus. Nah, akhirnya dia kembali lagi kan, jadi kembali lagi ke apa, mau ke depan lagi. Ternyata begitu dari dekat dilihat, si supir itu wajahnya lebih mengerikan lagi karena seluruh muka dan badannya tuh rusak. Dia pun dengan spontan minta diturunkan di sana. Tapi si bis malah lebih kenceng. Akhirnya dia lari ke pintu, dibuka susah. Yang ke belakang pun lari susah. Udah dia kebingungan gitu. Begitu dia mau balik lagi ke depan, tiba-tiba dari belakang itu si kondektur itu mendekat gitu. Dan begitu dia lihat, malah wajah si kondektur itu lebih rusak gitu. Mukanya yang penuh darah segala macam sampai ke badannya, tangannya pun nggak ada satu. Dia makin kaget, lari sana lari sini minta tolong, nggak ada yang nolong. Saking panik, terus keadaan mencekam, terus si supir itu juga nggak mau memberhentikan bisnya. Bingung dia, jadi harus bagaimana, minta tolong sama siapa, karena di situ pun bis tuh kayaknya jalanan di pinggir kanan kiri tuh gelap, jadi nggak tahu udah nyampe di mana ini. Jadi dia pun walaupun panik sadar, dari dia mulai naik ke bis itu kok kanan kiri tuh gelap gitu. Cuma lampu mobil aja yang ke depan. Dalam keadaan panik gitu, mungkin karena ya bisa dibayangkan lah sama kita keadaan dia waktu itu. Udah rasa segala macam, akhirnya dia teriak-teriak nggak karuan, dan akhirnya di puncak-puncaknya tuh, menurut pengakuan dia tuh langsung nggak sadarkan diri gitu. Pingsan di sana. Dia pingsan di sana gitu. Nah, dan akhirnya gitu. Begitu entah berapa lama kata dia, entah 1 jam, entah 2 jam, entah berapa lama, dia pun seperti dalam mimpi itu. Jadi seperti masih di dalam bis aja gitu. Iya. Dia tuh dikejar sana, kejar sini sama penumpang itu gitu kan. Iya. Jadi penumpang itu katanya berdiri semua. Makin dia kan mungkin ya Panik. bisa kita bayangkan lah yang mendengar cerita dari dia kan. Abah pun waktu itu udah bisa membayangkan kalau waktu itu Abah yang mengalami. Ngeri ya Pak ya? Iya, jadi dia tuh lari ke pintu depan, dibuka susah. Memaksakan diri lari ke pintu yang di belakang juga susah. Mana diikuti terus sama si kondektur sama penumpang lain, makanya dia tuh langsung mungkin saking udah nggak tahannya pingsan. Sadar-sadar katanya dia tuh ditepuk orang, dia pun berteriak lah, histeris gitu ya. Disangkanya tuh yang nepuknya tuh penumpang tadi yang misterius di bis itu kan. Iya. Begitu ditepuk, sadar istighfar, baru dia mulai membuka mata. Begitu dilihat tuh dia udah ada di dalam rumah gitu. Dia pun masih nggak percaya, jangan-jangan ini dibawa ke rumah hantu lah. Dia udah sadar gitu. Begitu dilihat, dia lagi dielus-elus kepalanya sama
seseorang dan dia dengar bahwa dia itu Pak Haji, namanya di rumah Pak Haji. Jadi udah dielus-elus, dia pun agak sadar ini Pak Haji, ini Pak Haji. Udah itu dia dikasih minum, sadar lah gitu dia. Udah dikasih minum, dia pun mulai diajak ngomong sama Pak Haji secara pelan-pelan. Nah, katanya sekarang kamu ceritakan dulu apa yang terjadi. Iya. Asal kamu dari mana, mau kemana. Terus kenapa kamu sampai bisa teriak-teriak dan langsung pingsan di pinggir jalan di atas sana, katanya di bawah jembatan gitu. Iya. Kaget kan dia. Perasaan dia kan dia tuh lari-lari tuh di bis gitu kan. Iya, iya. Nah, jadi dia pun cerita sama Pak Haji, Pak, saya dari Bekasi. Saya tuh maksudnya mau ke Garut karena ada telepon penting dari saudara di Garut. Saya dikasih tahu bahwa sekitar jam 9:30 lebih itu pasti ada bis yang dari Bekasi ke Garut lewat. Ada bis, saya naik. Iya. Tuh. Oh gitu katanya. Kalau gitu ya tenang dulu kamu, sambil ngobrol mana dikasih makan dia nggak mau, boro-boro makan mungkin kan. Iya. Sedangkan kata dia juga ngobrol sama Abah tuh jangankan makan, waktu itu aja jiwa tuh belum sepenuhnya percaya bahwa itu Pak Haji itu sama orang-orang tuh manusia gitu kan. Iya. Setelah Pak Haji itu katanya bacakan entah doa apa gitu, dia pun di iniin air putih, di situ agak tenang. Jadi Pak Haji itu menceritakan bahwa peristiwa ini katanya, Dek, bukan cuma Adek yang mengalami. Jadi kami di sini kalau nggak salah sekian tahun yang lalu pernah Ada juga gitu. iya menolong orang yang seperti Adek. Tapi masih untung Adek itu dekat perumahan. Iya. Tapi kalau yang dulu itu katanya masih di sana jauh. Jadi ketemunya tuh sekitar pagi katanya. Iya. Kalau dia tuh begitu teriak kedengaran sama penduduk karena dekat. Dan dia kawan Abah ini baru tahu bahwa bis itu namanya bis hantu. Gitu. Singkat cerita paginya ditanya sama Pak Haji, sekarang mau meneruskan perjalanan ke Garut apa mau pulang lagi ke Bekasi. Dengan spontan kawan Abah itu ngomong, Pak Haji, saya mau ke Bekasi lagi, tapi nggak mau naik bis. Mau berapapun, saya mau diantar Pak Haji, karena dia tahu Pak Haji punya mobil. Nah, singkat cerita dia pun diantarkanlah ke Bekasi. Diantar pulang. Ya, antar pulang ke Bekasi, dan sebelumnya dia pun nelpon ke saudaranya bahwa dia nggak jadi ke Garut karena dengan kejadian diceritakanlah semua gitu. Dan dia ngomong mungkin trauma ini nggak akan sembuh sampai kapan. Jadi sampai sekarang dia nggak mau naik. Nggak mau naik bis karena saking traumanya. Iya, iya. Sampai kapanpun saya nggak mau naik bis. Suka terbayang terus. Nah, mungkin Balad Baraya itulah cerita yang bisa Abah sampaikan, pengalaman yang dialami oleh kawan Abah itu. Sebelum mengakhiri cerita ini, seperti biasa Abah minta dukungan, like, komen, subscribe-nya agar video-video Abah selanjutnya bisa berkelanjutan. Oke, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.